begitu Papua merdeka saja kalau begitu dong. Ini paling kejam seperti yang dikatakannya ini. Ini rasisme yang paling tidak bermoral, tidak manusiawi dari Jenderal TNI Profesor Dr. Abdullah Mahfud Hendro Priyono, atau sering disebut AM Hendro Priyono, menghina dan merendahkan orang asli Papua, bahwa pindahkan saja 2 juta orang asli Papua ke Manado dan orang-orang Manado dipindahkan ke Papua supaya dengan sendirinya hilang. Mau menghilangkan orang Papua? Jangan coba-coba. Saya bisa ngamuk. Nanti saya bawa tentara Amerika agar Papua menjadi provinsi ke-52. Itu berhak kita, karena kita membela hak asasi manusia. Untuk ngelawan tentara Indonesia cukup bawa satu kapal induk, 100 pesawat tempur, itu rontok semua itu Indonesia. Ini bukan menghina, bukan rasisme, tetapi saya mengajak kita semua ini untuk berpikir, jangan menghina orang Papua. Pergi saja ke Melanesia sana, jangan tinggal di Indonesia. Apa maksudnya? Orang Papua adalah bangsa sopan santunnya sangat tinggi sekali. Tetapi harta kekayaan Papua dipakai oleh pemerintah Indonesia. Sementara orang-orang Papua itu miskin. Orang-orang Papua sengaja nggak dibangun infrastruktur, sengaja nggak dibangun puskesmas, sekolah-sekolahnya, terutama orang-orang Papua gunung itu. Saya sudah bilang berkali-kali, saya sudah lama melayani di Papua, saudara-saudara. Dan saya bersama-sama dengan orang Papua menangisi keadaan negeri Papua. Lalu berita-berita di tingkat nasional, mereka mengatakan bahwa mereka adalah teroris, kelompok bersenjata merdeka, macam-macam. Itu tentara membuat istilah untuk mereka. Masa orang Papua dibilang teroris? Orang di negerinya sendiri, tanahnya sendiri, dia ada di negerinya sendiri. Emas yang ada Freeport itu diangkut terus ke Jakarta, tetapi tidak memberikan kontribusi baik bagi orang Papua sendiri. Sementara 1.000 orang dari Jawa, dari Makassar masuk Papua, dengan sendirinya mau mengusir orang Papua. Tidak bisa, saudara-saudara. Sementara agama Islam mengatakan bahwa orang Papua nggak masuk surga, seluruh orang kulit hitam katanya masuk neraka. Jahat sekali itu hadis Nabi itu. Perilaku diskriminasi rasial atau rasisme dari waktu ke waktu berada pada posisi status quo, nggak ada perubahan. Seperti ini, maka benar-benar melengkapi dan menyempurnakan kekejaman dan kebiadaban penguasa kolonial modern Indonesia yang menduduki dan menjajah terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. Udah beberapa kali saya ngomong tentang Papua, saudara-saudara, tapi tidak membuka mata pemerintah Jokowi. Ya, dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Jokowi paling sering datang ke Papua. Dan saya melihat Jokowi pernah gendong anak Papua dengan penuh kasih, tetapi dengan penuh hormat. Jangan sampai menghina orang Papua. Pak, bangsa Indonesia sudah tergadai dengan utang luar negeri 7.000 triliun rupiah. Indonesia dibangun dengan utang pinjaman luar negeri. Perusahaan Freeport adalah perusahaan paling besar membantu bangsa Indonesia, tetapi juga menginjak martabat bangsa Papua. 5 rakyat miskin Indonesia hampir mayoritas yang menjadi beban pemerintah, dan 6 rakyat tidak berpendidikan di Indonesia hampir mayoritas yang membahayakan Indonesia, karena orang-orang tidak berpendidikan dengan mudah dimanfaatkan, diprovokasi, diobjekkan dengan jalan adu domba untuk berbagai tujuan dan kepentingan politik. Contoh adalah Muslim bodoh. Dengan gampang mereka dipermainkan, adu domba, penghinaan. Dan inilah kebodohan bangsa yang bodoh, dungu. 7, para penguasa dan elit di Indonesia saling menyerang satu dengan lain dan tidak saling percaya. Saling menghormati pun tidak, dan saling mendengarkan satu sama lain tidak. Kalau debat di televisi itu, saudara-saudara, lelucon saja. Selesai debat, salaman, baik-baik saja. Apalagi Rocky Gerung, utusan Allah, Rasulullah, kata Abah Aos,
Rasulullah, Rocky Gerung, Anies, Imam Mahdi. Nggak ditangkap itu Abah Aos yang sengaja menghina Islam. Panji Gumilang hanya ngatain kayak begitu. Sudah berbulan-bulan ditahan. Di mana keadilan itu, saudara-saudara? Dan nggak ada yang menghina ataupun YouTuber yang selama ini menyerang Panji Gumilang, lalu mengatakan kepada Abah Aos sebagai pelanggaran hukum, sebagai penistaan agama, karena mengangkat Rocky Gerung sebagai utusan Allah, Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Nggak ada, saya nggak dengar. 8 kasus-kasus reputasi yang merusak institusi polisi dengan tetap menahan Panji Gumilang, ini akan membusuk dan merusak. Tentara membakar 4 orang warga sipil di Papua, di Timika, dan penyiksaan 3 warga sipil, 1 meninggal dunia 30 Agustus yang lalu di MAPI, menjadi tekanan seluruh media internasional yang sedang menghakimi dan menghukum pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa lagi berbohong di forum PBB. Pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang gak disukai di Indonesia berjalan terus. Perampokan terhadap tanah-tanah, sertifikat double yang ada sekarang ini, perampokan tanah warga Rempang juga di Batam. Ini akan merusak reputasi bangsa ini. 10, Indonesia menjadi negara pelaku pelanggaran HAM berat dan juga gagal menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM, terutama di Papua Barat. Dan seluruhnya itu pelanggaran berat semua, saudara-saudara. Gubernur yang memimpin Papua setahun sebelum selesai masa jabatannya pasti dikriminalisasi oleh Bareskrim, oleh bangsa ini. Selalu saya catat itu, saudara-saudara, bagaimana TNI dan polisi menggunakan kesempatannya untuk kejahatan ini, saudara-saudara. Silahkan saudara-saudara sama-sama merenung bagaimana upaya kita untuk memperbaiki pelaksanaan hukum di Indonesia. Bagaimana kita memperbaiki struktur sosial budaya kita ke depan agar hukum mayoritas, hukum kekuasaan kita hilangkan. Ya, silahkanlah diperbaiki berbagai macam agenda politik, keagamaan, sosial budaya ini dengan baik. Kita berfokus kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Terima kasih saudara-saudara. Jangan menganggap ini sebagai penghinaan, tapi mari kita renungkan bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.